Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sosiologi olahraga dan hubungannya terhadap politik. Sosiologi olahraga tentu tidak akan jauh dari politik. Sebagai contoh, di mana di dalam Indonesia dalam sepak bola sangat mencampurkan olahraga dan sebuah politik. Ungkapan tersebut dimunculkan karena pada kenyataan melalui sepak bola mampu mengikat massa dalam sebuah tali ideologis yang merekatkan mereka dalam sebuah ikatan yang sangat kuat. Berdasarkan hal inilah, maka tidak heran jika sekian banyak langkah-langkah politis yang dilakukan oleh sejumlah orang maupun partai dengan melakukan pendekatan terhadap lembaga keolahragaan sepak bola. Mengingat bahwa esensi dari kekuatan politik adalah kekuatan massa, sebagai contoh konkret adalah begitu banyaknya saat ini dana APBD yang dikucurkan oleh seorang bupati ataupun gubernur untuk menghidupkan kesebelasan yang dimiliki daerahnya. Terkadang besaran jumlah kucuran dana tersebut pada kisaran nominal yang sangat fantastis, di mana pendanaan untuk program kegiatan yang lain. Dari hal ini dapat ditebak bahwa ujung dari pengharapan yang akan didapat dari kebijakan kepala daerah itu adalah meraih jumlah suara secara gratis dari para pendukung kesebelasan sepak bola yang didanainya. Hal yang demikian yang senantiasa harus disadari oleh para praktisi maupun akademisi olahragawan, bahwa seringkali olahraga cenderung lebih banyak dimanfaatkannya dalam hubungannya dengan politik. Akibatnya nilai-nilai alamiah dari olahraga terkadang harus tergeser karena tertimpa oleh tendensi lain yang lebih besar, yaitu cita-cita politis dari sebagian orang ataupun golongan. Oke, mungkin itu menurut saya tentang hubungan dengan politik, sosiologi olahraga. Kedua, sosiologi olahraga dan hubungannya dengan ekonomi. Sosiologi olahraga sangat berkaitan erat dengan ekonomi, di mana dalam olahraga dalam sebuah sistem ekonomi menempati 3 dimensi penting, yaitu yang pertama sebagai komoditas. Ini saya akan menjelaskan apa itu sebagai komoditas. Dunia entertainment atau komoditas itu adalah sebuah dunia yang sangat menjanjikan dengan keglamorannya. Sekian banyak ruang audisi yang dibuka saat ini dalam dunia entertainment di Indonesia yang dibanjiri oleh peserta demi satu keinginan, yaitu menjadi artis terkenal, dan banyaknya penghasilan jadi satu daya tarik yang seolah terlalu sulit untuk ditolak oleh siapapun. Hal itu juga merambah dalam dunia olahraga. Sudah bukan hal yang aneh lagi ketika ratusan bahkan ribuan orang berlomba-lomba atau mengantri mendapatkan tiket pertandingan olahraga. Dan yang lebih fantastis lagi adalah nilai kontrak yang dikantongi sejumlah atlet. Contoh saja pemain sepak bola. Pada pemain sepak bola, jika sudah mencapai level profesional, bisa mencapai the level miliaran dolar, bahkan bisa lebih. Satu hal yang tidak diduga banyak orang mungkin ketika kita menyaksikan sebuah pertandingan bola di televisi, di balik itu terjadi percaturan dan persekongkolan bisnis yang luar biasa rumit untuk mendapatkan hak siar. Dan yang kedua itu sebagai media. Media merupakan salah satu faktor penentu dalam sebuah sistem marketing, karena melalui media proses estetika barang produk akan tercipta. Dalam sistem industri olahraga saat ini, selain menjadi komoditas, olahraga juga
telah menjelma menjadi sebuah media pasar yang sangat efektif. Sekian banyak produk bermutu ditawarkan melalui lewat maupun dengan olahraga. Dapat kita cermati bahwasannya hampir semua event keolahragaan di negara kita disponsori oleh beberapa macam produk pabrikan, dan yang sedikit aneh adalah justru kebanyakan produk yang sebenarnya tidak begitu sesuai dengan dunia olahraga. Sebut saja seperti rokok. Pada saat ini tidak ada media pasar yang melebihi efektivitasannya dibandingkan olahraga, karena olahraga merupakan media yang lintas batas. Oke, dan yang ketiga sebagai ruang profesi atau sebagai pasar. Dalam wacana sosiologis, memandang olahraga bukanlah semata menjadi aktivitas fisik belaka, namun lebih jauh olahraga adalah sebuah dunia. Berkaitan dengan hal ini, maka olahraga adalah suatu kesatuan sosial yang di dalamnya hadir sebuah masyarakat pada perbincangan sistem ekonomi. Olahraga saat ini sudah menjadi sebuah ruang yang menjanjikan berbagai macam profesi bisa berkembang, dari menjadi seorang atlet, pelatih, tukang potong rumput, sampai pada tukang pijit atau fisioterapis dan dokter olahraga, atau seperti profesi-profesi lainnya yang bisa sekedar profesi sambilan. Pada kenyataannya profesi yang muncul dan terbuka dalam dunia olahraga sudah bisa dikatakan menjanjikan untuk menopang hidup. Selain dikatakan perang profesi, dunia olahraga sudah dikatakan menjadi pasar tersendiri. Betapa tidak, berbagai macam produk dibuat dan sirkulasinya sangat kencang untuk dilempar ke pasar olahraga. Bahkan bukan hanya produk barang olahraga semata. Selanjutnya yaitu pergeseran nilai-nilai sosiologi olahraga dari masa ke masa. Pergeseran nilai-nilai sosiologi olahraga dari masa ke masa, yaitu yang pertama dari masa kuno, bahwa tingkatan sosial itu sudah ada sejak sangat lama, seperti layaknya ungkapan bahwa tanpa harus mempertimbangkan seperti seberapa lengkapnya unsur kebudayaan yang ada, namun kebudayaan lahir semenjak manusia itu ada. Demikian pula kiranya dengan sosial atau tingkatan sosial. Yang kedua yaitu di masa sosial, yang dimaksudkan dengan ini adalah bahwa adanya tingkatan sosial itu membawa karakteristik dari sebuah sosial itu sendiri. Di mana ada sebuah ruang sosial, maka di sanalah bisa dipastikan adanya tingkatan sosial. Lalu di mana-mana beraneka ragam, bahwa tingkatan sosial itu merealisasikan dirinya dalam berbagai macam bentuk dan di ruang manapun dalam sebuah struktur sosial. Pergeseran ini terjadi karena sosiologi olahraga itu bersifat fleksibilitas atau mengikuti perkembangan zaman. Jadi seperti halnya seorang pasti akan mengikuti perkembangan, begitu pula dengan jiwa sosial atau sifat sosialnya yang dimiliki orang tersebut. 4. Pendekatan sosiologi olahraga dalam menyelesaikan masalah dalam olahraga. Dalam sosiologi olahraga, pendekatan yang dilakukan adalah tanpa memandang status sosial, memandang siapa pelaku dan siapa korban,
tetapi harus memandang dari dua arah, atau istilahnya saling menyelesaikan satu sama lain, sehingga agar tidak muncul perdebatan-perdebatan yang lain dan tidak ada konflik di kemudian harinya. Yang kelima yaitu wanita dan olahraga. Sampai saat ini, walaupun kata emansipasi sudah sangat sering kita dengar, namun pada kenyataan perdebatan mengenai eksistensi perempuan dalam struktur masyarakat masih seringkali diperdebatkan. Namun segala bentuk perjuangan dengan tujuan mengangkat harkat dan martabat perempuan pun senantiasa masih kita banyak dilakukan orang. Dalam realitas yang nyata, banyak orang menyatakan bahwa keberadaan perempuan dalam struktur sosial cenderung dalam posisi yang dirugikan. Kata gender menjadi ruang konflik yang tak henti-hentinya diperdebatkan oleh wacana sosial, sementara apa yang dimaksudkan dengan gender itu sendiri, serta apa yang menjadikannya rentan untuk diperdebatkan, seringkali salah untuk diterjemahkan orang. Terlebih lagi dalam dunia olahraga, pertentangan tentang kata kesetaraan gender menjadi lebih sengit. Hal ini ditengarai karena dunia olahraga saat ini sangat cenderung pada paradigma atau pandangan maskulinitas yang sangat memungkinkan munculnya bias gender. Menurut Ratna Megawangi, ada dua teori yang berkembang dalam menganalisis wacana gender. Yang pertama yaitu teori natur. Teori ini dipengaruhi oleh struktural fungsional. Menurut teori ini, membicarakan masalah gender tidak bisa melepaskan dari potensi biologis. Artinya bahwa stereotip gender yang dilekatkan pada seorang memang sudah sesuai dengan fungsi strukturnya. Lalu yang kedua yaitu teori nurture. Teori ini dipengaruhi oleh teori klasik sosial konflik. Menurut teori ini, perbedaan gender terjadi merupakan murni hasil rekayasa sosial. Jadi kenapa perempuan disudutkan pada posisi yang lemah? Dikarenakan kekalahannya dalam pergaulan memperebutkan eksistensi dalam struktur masyarakat dan oleh kaum laki-laki. Untuk itu perlu perjuangan untuk bisa merubahnya. Sementara itu dalam dunia olahraga memang pembagian peran antara laki-laki dan perempuan bisa disamakan. Hal ini masih menjadi perbincangan. Tidak ada pernah kata selesai. Kebenaran yang muncul pada suatu titik akan segera menjadi tesis baru dengan mengundang sudut tanya yang benarnya. Oke, sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.